Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel The Blog Gedok. Sahabat-sahabat semuanya, terima kasih atas atensi panjenengan, atas kunjungan panjenengan di channel ini. Semoga panjenengan semua mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga. Terima kasih juga atas dukungannya kepada kami selaku admin dari The Blog Gedok. Pada kali ini kita akan bersama-sama menyelusuri jalan dari daerah Secang sampai ke daerah Grabak, ya, dimana kegiatan ini walaupun tampak mendung, matahari dengan malu-malunya ini untuk menyinari bumi, namun saya kira perjalanan ini sangat mengasihkan karena dengan udara yang sejuk, dengan pemandangan yang sangat indah, kita bisa tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa agungnya, betapa luasnya daripada kekuasaannya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, kita baru saja melintasi di daerah Candi Retno, desa Candi Retno yang ada di Secang. Kalau sahabat-sahabat semuanya yang dari wilayah Magelang Raya tentunya sudah tidak asing lagi dengan jalan ini. Jalan yang kanan kirinya masih banyak persawahan, banyak tanaman-tanaman padi yang sangat luas, dan tentunya juga ini menambah kemakmuran bagi negeri kita. Barusan kita melihat gapura di dusun atau desa Pirian itu. Nah, ini kita bisa lihat jalan yang ada di kanan kirinya itu masih banyak sekali pohon-pohon yang rindang, dan ini kita sampai dengan pertigaan yang ada di desa Pucang. Tentu saja kalau kita belok ke kanan itu bisa juga sampai ke daerah Grabak walaupun dari sisi melewati desa-desa yang lain, tapi kita akan jalan lurus yang nantinya ini kita sudah mendekati dari Pasar Pucang, yang tentunya pasar ini sudah lama ada, sudah melegenda. Walaupun tampak pada pagi hari ini suasana sepi, inilah situasi pasar Secang. Nah, kalau kita belok ke kiri itu bisa sampai ke jalan raya yang menghubungkan antara Magelang sampai Semarang dan juga sampai ke Temanggung. Nah, ini situasi pasar Pucang. Suasana pasar masih sepi, mungkin karena mungkin penjual-penjual atau memang ini daerah ini kebiasaannya mungkin agak siang sedikit baru buka ini. Lalu bagi mengucapkan salam hormat kepada Bapak Kepala Desa Pucang beserta perangkat dan stafnya, juga para pemangku jabatan di wilayah tersebut, baik Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama dan sebagainya. Dan tentunya tak lupa kami senantiasa mengucapkan salam kepada para generasi milenial sebagai generasi penerus daripada pembangunan di desa panjenengan atau bahkan di negara kita tercinta Indonesia. Sahabat-sahabat semuanya, sambil menikmati keindahan alam yang ada di Secang, tidak ada salahnya kalau kita sedikit ngulik atau kepoin nih Kecamatan Secang. Kecamatan Secang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kecamatan ini kira-kira jaraknya 22 km dari Kota Mungkit, ibu kota Kabupaten Magelang, ke arah utara.
melalui kota Magelang yang harus kita lalui apabila kita ingin menyelusuri jalan yang ada di Desa Secang ataupun Kecamatan Secang. Sebagai pusat pemerintahan di Kecamatan Secang itu berada di Desa Madyo-Condro. Kecamatan Secang berada kurang lebih di ketinggian rata-rata 470 mdpl. Sahabat-sahabat semuanya, Kecamatan Secang terdiri dari 20 desa: Madyo-Condro, Krincing, Karangkajen, Purwosari, Secang, Sidomulyo, Pucang, Kalijoso, Jambewangi, Pirian, Payaman, Giri Kulon, Donorjo, Panjuran Mas, Ngadirojo, Donomulyo, Ngapian, Candisari, Candi Retno, dan Madusari. Adapun perbatasan Kecamatan Secang di sebelah barat dengan Kecamatan Bandongan dan Kecamatan Windusari, bagian selatan Kecamatan Magelang Utara dan Kecamatan Tegalrejo, sebelah timur Kecamatan Gerabat, dan untuk wilayah utara berbatasan dengan Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Sahabat-sahabat pedesaan Deplok Geduk, kalau kita lihat dari sisi geografis, Kecamatan Secang ini sangatlah indah, sangatlah mempesona karena dikelilingi oleh gunung dan pegunungan. Tak heran apabila kalau kita menyelusuri jalan ini sangatlah indah, apalagi pada cuaca yang sangat cerah, baik di pagi hari, siang hari ataupun sore hari akan tampak keindahan pemandangannya. Kalau kita berada di daerah Secang ini, tengoklah ke arah timur, maka kita bisa melihat Gunung Merapi dengan hamparan sawah-sawah yang sangat indah, sangat hijau, dan sangat-sangat tentunya membuat mata kita sejuk. Walaupun sudah banyak ditumbuhi oleh bangunan-bangunan yang sudah ada di zaman saat ini. Masih pandangan kita ke arah timur, bisa kita saksikan itu ada Gunung Merbabu, Andong, dan juga Telomoyo. Nah, kalau kita tuju arah pandangan ke sebelah barat, maka kita bisa melihat Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro yang tampak padu, tampak berdiri gagah, berseri setiap hari dan masih kita saksikan. Sementara untuk kita arahkan pandangan ke selatan, tentunya kita bisa melihat Gunung Tidar atau Bukit Tidar, yang mana saat ini baik dari arah timur, utara, selatan, barat, kita sudah terhalangi oleh sedikit banyak bangunan-bangunan, yang mana tentunya gunung-gunung tersebut semakin lama semakin sudah tidak nampak seperti tempo-tempo dulu. Ya, walaupun begitu kita masih bersyukur bahwa alam masih menyediakan keindahan yang bisa kita nikmati, dan semoga walaupun pembangunan yang ada di Kecamatan Secang khususnya dan wilayah Magelang tidak akan merubah ataupun tidak akan merusak lingkungan untuk generasi yang akan datang. Oke sahabat semuanya, kita masih melintas di Jalan Secang Grabak dan kita sudah masuk di daerah Desa Karangkajen. Tentunya udara masih sejuk karena situasi mendung. Nah, kalau saya ingat-ingat pada waktu melintasi ini, khususnya di Desa Pucang, itu kan ada Pasar Pucang. Nah, pada waktu itu saya melintasi hari Lebaran Min 2. Jadi 2 hari sebelum Lebaran. Nah, di situ karena padatnya situasi pasar, dan saya lihat banyak sekali itu bapak-bapak Satlinmas dari desa tersebut itu ikut mengamankan mobilitas jalan tersebut. Memang ada bapak Babinsa, saya lihat itu ada, dan juga bapak Babin Kaptibmas juga ada ikut mengamankan atau ya istilahnya
mengurai daripada kemacetan di pasar tersebut. Apa yang bisa saya simpulkan? Bahwa selama ini saya jalan-jalan ke pasar-pasar yang bisa dikatakan notabene tradisional, entah itu di Grabak, Muntilan, dan banyak lagi. Baru kali ini saya melihat Bapak Linmas itu terjun ke pasar untuk mengamankan situasi kemacetan tersebut. Nah, ini mungkin bisa jadi percontohan bagi pasar-pasar di desa yang lain ya. Itu kalau tidak ada salahnya kalau melibatkan Satlinmas untuk mengurai kemacetan yang ada di pasar tersebut. Nah, kalau sahabat-sahabat ingin melihat videonya, silahkan klik aja tautan di atas mengenai situasi di pasar Pucang yang Bapak Linmas itu ikut terlibat dalam mengamankan atau mengurai kemacetan yang ada di pasar tersebut. Mungkin bisa diterapkan di pasar Sraten Donorojo, itu kan juga sebagai jalan utama. Di situ ada pasar Sraten, juga banyak mobilitas yang lewat situ, jadi kemacetan, apalagi hari-hari berpegang menjelang Hari Raya Idul Fitri seperti di pasar-pasar yang lainnya. Nah, inilah yang menjadi saya merasa takjub bagi desa tersebut, dari desa Pucang. Di sisi lain, bahwa di Kecamatan Secang ini warganya, khususnya di desa Pucang, itu terkenal dengan produk kerajinan dari tanduk. Disinilah sentra kerajinan tanduk dan kayu yang sampai saat ini masih eksis, bahkan sampai terkenal di luar negeri. Di desa Pucang ini, tanduk bisa diolah menjadi beberapa macam-macam alat dapur, bahkan alat-alat rumah tangga seperti sendok, centong, dan aneka kerajinan wayang. Atau bahkan bisa dilihat semacam sisir atau serit, yakni alat sisir yang terutama untuk wanita menyisir kutu-kutu yang ada di rambut. Inilah salah satu keahlian yang dimiliki warga di Kecamatan Secang, khususnya di Desa Pucang. Semoga kerajaan ini tidak punah, karena dari sekian kecamatan yang ada di kabupaten, di Desa Pucang lah tempat produk-produk kerajinan dari tanduk ataupun dari kayu. Nah, sahabat semuanya, itulah sekilas bicara masalah Kecamatan Secang. Dan saat ini kita sudah melewati jalan Secang Grabak. Nah, ini mungkin bagi kita yang berasal dari Magelang dan sekitarnya tentunya sudah tidak asing lagi dengan jalan ini. Suasana masih mendung, suasana masih diselimuti awan gelap. Pada saat ini belum turun hujan yang hadir, bahkan matahari pun masih menyelimuti langit di daerah Grabak ini. Oke sahabat-sahabat semuanya, sambil kita menyelusuri jalan menuju ke arah Grabak, saya sekali lagi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri mumpung masih ini di bulan Syawal kepada sahabat-sahabat semuanya. Semoga amal kita kemarin pada saat bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan menjadi amalan bagi kita semuanya. Nah, di kejauhan mungkin daerah Grabak tampak terang, mungkin nanti sampai di Grabak itu kita bisa melihat sinar matahari yang menyinari daerah ataupun di
wilayah Gerabak. Oke, sahabat-sahabat Ndeplok Geduk, kita lanjut menuju ke arah utara, yakni menuju ke Kecamatan Gerabak. Sudah kita ketahui bahwa Gerabak adalah salah satu wilayah di timur Kabupaten Magelang. Kecamatan Gerabak berbatasan langsung dengan Kecamatan Secang dan Kecamatan Pringsurat di sebelah barat. Adapun di sebelah selatan berbatasan dengan Tegalrejo, dan sebelah timur dengan Ngablak dan Kabupaten Semarang sebelah utara. Wilayah Gerabak itu berbukit-bukit dan sebagian besar penduduknya adalah bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian besar sawahnya mendapat pengairan yang terus-menerus sepanjang tahun. Karena wilayah Gerabak juga merupakan hulu Kali Elo yang melintas di sisi timur kota Magelang. Di wilayah Gerabak terdapat sebuah mata air bernama Tuk Mas yang merupakan penyuplai utama air PDAM di kota Magelang. Di dekat mata air juga terdapat prasasti Tuk Mas yang diperkirakan merupakan peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Di bidang pariwisata, Kecamatan Gerabak memiliki pemandian air panas bernama Candi Umbul. Monggo bagi sahabat-sahabat yang ingin merasakan air panas Candi Umbul, silahkan menuju ke daerah Gerabak. Ada juga air terjun Sekar Langit yang dengan panorama sangat indah. Untuk kesenian yang ada di Kecamatan Gerabak masih dipertahankan di kecamatan-kecamatan, antara lain Kubro Siso, Jatilan, Kuda Lumping, dan Ketoprak. Setiap tahun berbagai kesenian yang ada di Kecamatan Gerabak senantiasa ditampilkan, apalagi pas hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kecamatan Gerabak juga memiliki Gua Maria. Kecamatan Gerabak terdiri dari kurang lebih ada 28 desa. Ada Balai Agung, Balaran, Banjarsari, Banyusari, Citrosono, Cokro, Giriwetan, Gerabak, Kalikuto, Kalipucang, Kartoharjo, Ketawan, Klegen, Kleteran, dan lain-lainnya, yang semuanya itu masuk di wilayah Kecamatan Gerabak. Pariwisata yang ada di Kecamatan Gerabak itu banyak sekali sahabat-sahabat semuanya. Ada Gunung Andong, ada juga air terjun Sekar Langit, Telogo Bleder, Candi Umbul. Pokoknya macam-macam tempat wisata yang bisa panjenengan sigai. Kalau Anda ingin melihat kesenian, itu ada Jatilan, Soreng, Ketoprak, Kuda Lumping, dan lain-lainnya. Kuliner yang terkenal ini seperti kupat tahu, selondok, jeruk keprok, pelok kauman, dan lain-lainnya. Biasanya kalau pas bulan suci Ramadan itu juga di sini banyak sekali yang menjajakan takjil.
seperti di daerah-daerah yang lainnya. Saat ini kita sudah berada di Pasar Gerabak yang itu bisa memandang pegunungan atau gunung yang sangat gagah. Jadi kalau ini pas pagi hari, sinar matahari sudah muncul ya, tidak seperti tadi waktu perjalanan di Secang itu mendung, tapi ternyata di daerah Gerabak matahari sudah memancarkan sinarnya. Ya mungkin karena sudah agak naik sedikitlah peredaran daripada matahari tersebut. Tak lupa kami mengucapkan salam hormat kepada Bapak Camat Gerabak, juga warganya, juga semua komponen masyarakat yang ada di daerah Gerabak. Semoga video ini setidaknya untuk dokumentasi, untuk ya mungkin tombol kangen bagi sedulur-sedulur warga Gerabak yang saat ini berada di luar kota, bahkan di luar pulau ataupun di luar negeri, dari kutub utara sampai kutub selatan ya. Ya mungkin pada saat ini sudah merindukan daerah kelahiran panjenengan ataupun ya kenangan masa kecil waktu bercengkrama dengan teman-teman sebaya waktu tempo dulu ya. Mungkin dengan melihat video ini ternyata panjenengan semua melihat banyak perubahan yang terjadi di tanah kelahiran panjenengan. Monggo kepada saudara-saudara atau sahabat-sahabat yang dari Gerabak yang masih bermukim di sekitaran Gerabak atau yang berada di luar kota, silahkan kalau sempatkan untuk sedikit memberi komen bagaimana perasaan panjenengan dengan situasi dan kondisi daripada tanah kelahiran panjenengan. Nah, ini kita melihat atau melintasi di depan Pasar Gerabak. Walaupun kami tidak sempat singgah atau menyempatkan untuk jalan-jalan di pasar tersebut, namun kita lurus saja dan belok ke arah kiri nih menuju Dusun Ponggol. Ini kayaknya ini makam ini ya. Nah, kita sedikit melintas di Dusun Ponggol ini. Monggo kepada Bapak Kadus Dusun Ponggol, salam kenal, salam hormat dari channel The Blog Geduk, juga warganya Bapak RW, Bapak RT yang ada di dusun tersebut. Salam kenal, kami melintasi di daerah panjenengan ini pagi-pagi, suasana cukup cerah di sini. Dan di depan sana itu tampak mendung. Kita akan menyusuri kembali jalan tadi yang sudah kita lewati di jalan utama Gerabak itu, jalan Secang Gerabak itu ya kalau tidak salah. Ini situasi pagi masih sepi, jadi ya beginilah situasi di daerah panjenengan, daerah Gerabak yang saat ini masih kondisinya masih ya sejuk, enak untuk ngevlog di pagi hari. Nah, ini perempatan daripada Gerabak itu, di sebelah kiri itu pasar tadi yang kita lewati. Nah, kita belok ke kanan, kita menuju ke jalan Cokro atau apa, maaf ini ya sahabat-sahabat yang dari Gerabak, kalau saya salah mohon dimaafkan karena ya kurangnya pengetahuan kami. Nah, sahabat-sahabat semuanya, demikian tadi kita melintasi jalur Secang sampai dengan Gerabak. Semoga video ini memberikan sedikit kenangan bagi panjenengan, terutama bagi sahabat-sahabat yang saat ini berada di luar daerah Secang ataupun daerah Gerabak, sebagai tombol kangen.
Tak lupa kami ucapkan salam hormat kepada para pemangku kebijakan di daerah Secang maupun Gerabak dan juga warganya. Mari kita jaga kelestarian lingkungan kita jaga keharmonisan di wilayah kita. Terima kasih atas atensi panjenengan. Kalau ada suka dengan video ini silahkan subscribe-nya. Sebelum saya akhiri, mumpung masih dalam situasi bulan Syawal, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf kalau ada kata tutur yang tidak sopan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.